Viral di media sosial, seorang nenek di kota Makassar, Sulawesi Selatan harus digendong demi menjemput langsung beras bantuan di kantor kelurahan. Ditemui di rumahnya di Jalan Inspeksi Kanal Mongin Sidi Baru, sang nenek Wahba 85 tahun tampak terbaring di kasur melantai. Rumahnya di dalam gang sempit, sekira 100 meter dari ruas Jalan Inspeksi Kanal. Di samping Wahba ada putranya Ahmad, 56 tahun, dan istrinya Emi, 65 tahun. Sang menantu, Emi, yang sesekali memijat dan mengusap rambut mertuanya, bercerita. Sehari sebelumnya, Emi mengaku mendapat kabar adanya pembagian sembako di kantor Lurah Maricaya Baru. Emi lalu meminta adiknya Ati kembali ke kantor Lurah sembari membawa KTP sang ibu Wahbah. Namun bukti KTP itu, kata dia, belum cukup meyakinkan petugas kelurahan bahwa Ati datang mewakili Wahbah yang terbaring sakit. Setiba di kantor Lurah, Emi mengaku mendapatkan sambutan yang kurang ramah. Saat sementara bernegosiasi, kata Emi, rupanya sang nenek Wahbah sudah tiba di kantor Lurah menumpang bentor. Wahbah yang kondisi rentah ditemani tetangganya yang berbaik hati membantu. Sementara itu, Jumriani, 26 tahun, tetangga yang membawa nenek Wahbah menumpangi bentor ke kantor Lurah Maricaya Baru, mengatakan aksinya itu ia lakukan siang tadi sekitar pukul 13.30 WITA. Ia mengaku terpaksa membawa Wahbah ke kantor Lurah lantaran pembagian beras itu tidak dapat diwakili. Belum ada keterangan dari petugas Kelurahan Maricaya Baru atas kejadian viral yang dialami nenek Wahbah ini. Kemarinnya itu saya dengar ada pembagian raskin, sembako lah kita ya. Saya tidak tahu juga karena saya lama di Morowali, jadi proses-proses pembagian itu saya tidak tahu. Adik saya ini yang dipercayakan Ati dengan mantan Pak RT sini, dengan tetangga lagi tuh dengan Endre, dia bilang saya pergi ambil beras tidak bisa. Saya bilang kenapa? Ditolak, harus katanya yang bersangkutan. Jadi bilang Ati bawa KTP-nya mama, karena KTP itu sebagai tanda ganti diri kan. Balik lagi adik, dia bilang nggak bisa. Jadi saya tadi ke sana, sibuk ini mama ini sudah mau dibawa, saya larang jangan karena hujan. Saya ke sana dulu. Biar saya ke sana dulu. Saya ke sana, orang di kantor Lurah itu bukannya menerima dengan baik atau sopan ngomongnya, malah menunjukkan muka-muka beringas. Saya juga orangnya karena gimana ya, mewakili orang tua, tanya apakah bisa itu saya punya adik, kenapa dipermainkan? Tetangga aku sudah datang, tetangganya mama aku sudah datang, tidak dikasih. Yang dipercayakan jaga orang tua, tidak dikasih, sudah bawa KTP. Nah dia bilang harus yang bersangkutan. Saya bilang aduh, yang bersangkutan ini baru keluar rumah sakit. Artinya tinggal apa ya? Kalau tinggal apa itu? Istilahnya nggak itu bisa jalan lah ya. Sudah tidak bisa, tidak kuat. Artinya tinggal kasarnya saja yang kita lihat. Bicara begitu, dilihatkan saya anunya, kakaknya, dia bilang ini tidak bisa bu. Saya bilang kalau tidak bisa, kenapa dulu dapat, kenapa sekarang tidak dapat? Tidak masalah Ji, semua orang yang hidup di dunia, khususnya yang tinggal di Indonesia, pasti bisa beli beras, semua. Ini kita bukan anaknya tidak bisa beli beras, bukan. Cuma haknya yang dicari ini orang tua. Betul. Karena orang tua ini sudah dalam, ini kita lihat kondisinya. Selalu kalau malam, sudah pura ini nuala berreku. Saya bilang sudah diambil hati, dibohongi saja. Karena kita tidak tahu berasnya bagaimana. Tadi juga karena saya juga pusing juga dengar orang cerita bolak-balik masalah raskinnya, saya memberanikan diri ke kantor Lurah. Pelayanannya yang saya tidak suka karena mukanya beringas. Ya ibu, ini kan Mamat sampai dibawa bentor ya ke sana. Iya. Itu bagaimana ceritanya itu? Jadi setelah saya ini sampai di sana, saya sudah bicara dengan Pak Lurah. Pak Lurah bilang saya tidak ada, Pak Lurah, begitulah mengelaklah. Bilang tidak ada. Jadi saya bilang kalaupun Bapak tidak ada, sedikit tidaknya Bapak sudah kasih tahu stafnya, bawahannya bahwa kalau orang datang bawa KTP, kasih haknya orang. Sementara saya ngotot begitu, saya marah juga karena sudah capek juga ini adik-adik di sini bolak-balik hanya dengan beras 2 karung.
Seakan-akan kita punya harga diri, ini tidak ada. Setelah saya telepon suamiku, jangan suruh mama ke sini, sudah Mi. Pak, nanti katanya kunjungan. Pas saya balik, sudah turun mini mama dengan bentor. Keluar Pak Lurah. Masyarakat yang gotong. Masyarakat dari sini yang gotong mama ke sana kantor Lurah. Bawa bentor masuk. Bawa bentor, pas juga Pak Lurah keluar. Bilang, enggak usah Mi Bu, sebentar ke kunjungan. Saya bilang, Pak Lurah, sudah heboh begini, baru Pak Lurah mau kunjungan. Terlambat itu kunjungan. Saya bilang, sudah datang ini orang sakit. Nah, ini karena Pak Lurah tidak percaya bahwa orang tua ini sakit, makanya masyarakat yang bawa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.